Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Gebriansa, NIM 20111000020 dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia kelas 3A semester 3. Adapun tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah morfologi yang dibimbing langsung oleh dosen pembimbing Ibu Dini Putri Juni Astuti MPD. Dalam pembahasan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai proses morfemis. Baiklah, langsung saja ke dalam pembahasan video ini. Silakan untuk teman-teman menyimak dengan secara seksama apa yang akan saya jelaskan dalam video ini. Morfologi. Materi yang akan dibahas yaitu proses morfologis yang mana di dalamnya mencakupi 1. Afiksasi, 2. Reduplikasi, 3. Komposisi, 4. Abreviasi, dan 5. Konversi. Proses morfologis merupakan proses morfologis menurut Samsuri adalah cara pembentukan kata-kata dengan menghubungkan morfem yang satu dengan morfem yang lain. Kata disebutnya sebagai bentuk minimal yang bebas, artinya bentuk itu dapat diucapkan tersendiri, bisa dikatakan dan bisa didahului dan diikuti oleh jeda yang potensial. Di samping itu, bentuk itu akan mendapat pola potensial dasar. Bentuk-bentuk seperti apa, mana akan mendapat kontur intonasi, keras, beras akan mendapat kontur intonasi, pas, ban akan mendapat kontur intonasi, menara berkontur intonasi. Jadi proses morfologis adalah proses penggabungan morfem menjadi kata. Proses morfologi meliputi 1. Afiksasi, 2. Reduplikasi, 3. komposisi, 4. Abreviasi, dan 5. konversi. Afiksasi. Afiksasi adalah proses pembubuhan afiks atau imbuhan pada sebuah morfem dasar atau bentuk dasar. Dalam proses ini terlibat unsur-unsur yaitu dasar atau bentuk dasar, afiks, dan makna gramatikal yang dihasilkan. Bentuk dasar atau dasar yang menjadi dasar dalam proses afiksasi dapat berupa akar, yakni bentuk terkecil yang tidak dapat disegmentasikan lagi. Contohnya seperti meja, beli, makan, dan sikat. Afiksasi adalah bentuk, biasanya berupa morfem tirikat, yang diimbuhkan pada sebuah dasar dalam proses pembentukan kata. Sesuai dengan sifat kata yang dibentuknya, afiksasi ini dibedakan menjadi 2 jenis afiks, yaitu afiks inflektif dan afiks derivatif. Afiks inflektif adalah afiks yang digunakan dalam pembentukan kata-kata inflektif atau paradigma infleksional. Contoh, sufiks x pada kata books sebagai penanda jamak, atau kata sufiks ed pada kata looked sebagai penanda kata lampau dalam bahasa Inggris. Dilihat dari posisi melekatnya pada bentuk dasar, biasanya dibedakan adanya prefiks, infiks, sufiks, konfiks, interfiks, dan transfiks. Di samping itu masih ada istilah ambifiks dan circumfiks. Yang dimaksud prefiks adalah afiks yang diimbuhkan di muka bentuk dasar, seperti me pada kata menghibur, un pada kata Inggris unhappy, dan pan pada kata Tagalog panulat atau alat tulis. Infiks adalah afiks yang diimbuhkan di tengah bentuk dasar. Yang dimaksud dengan sufiks adalah afiks yang diimbuhkan pada posisi akhir bentuk dasar. Konfiks adalah afiks yang berupa morfem, yang bagian pertama berposisi pada awal bentuk dasar dan bagian bentuk yang kedua berposisi pada akhir bentuk dasar. Yang dimaksud dengan interfiks adalah sejenis infiks atau elemen penyambung yang muncul dalam proses penggabungan dua buah unsur. Transfiks adalah afiks yang berwujud vokal-vokal yang diimbuhkan pada keseluruhan dasar. Reduplikasi. Reduplikasi adalah proses morfemis yang mengulang bentuk dasar, baik secara keseluruhan, secara sebagian atau parsial, maupun dengan perubahan bunyi. Proses reduplikasi dapat bersifat paradigmatis atau infleksional, dan dapat pula bersifat derivasional. Reduplikasi yang paradigmatis tidak merubah identitas leksikal, melainkan hanya memberi makna gramatikal. Misalnya, meja-meja berarti banyak meja. Reduplikasi dalam bahasa Indonesia dapat dibagi sebagai berikut. A. Pengulangan seluruh. Dalam bahasa Indonesia, perulangan seluruh adalah perulangan bentuk dasar tanpa perubahan fonem dan tidak dengan proses afiks. Misalnya, orang menjadi orang-orang, cantik
menjadi cantik-cantik. Pengulangan selanjutnya adalah pengulangan sebagian. Adalah pengulangan sebagian morfem dasar, baik bagian awal maupun bagian akhir morfem. Misalnya, tamu menjadi tetamu, berapa menjadi beberapa. C. Pengulangan dengan perubahan fonem. Pengulangan dengan perubahan fonem adalah morfem dasar yang diulang mengalami perubahan fonem. Misalnya, lauk menjadi lauk pauk, gerak menjadi gerak gerik. Dan D. Pengulangan berimbuhan. Pengulangan berimbuhan adalah pengulangan bentuk dasar diulang secara keseluruhan dan mengalami proses pembubuhan afiks. Afiks yang dibubuhkan bisa berupa prefiks, sufiks, atau konfiks. Perhatikan data berikut. Batu menjadi batu-batuan, hijau menjadi kehijau-hijauan, tolong menjadi tolong-menolong. Selanjutnya adalah komposisi. Komposisi adalah hasil dan proses penggabungan morfem dasar, baik yang bebas maupun yang terikat, sehingga terbentuk sebuah konstruksi yang memiliki identitas leksikal yang berbeda atau yang baru. Contohnya, lalu lintas, daya juang, dan rumah sakit. Produktifnya, proses komposisi itu dalam bahasa Indonesia menimbulkan berbagai masalah dan berbagai pendapat karena komposisi itu memiliki jenis dan makna yang berbeda-beda. Masalah-masalah itu antara lain masalah kata majemuk, aneksi, dan frase. Tiga masalah ini sering membingungkan dalam pendidikan dan yang tidak pernah selesai. Abreviasi atau bisa juga disebut dengan pemendekan adalah proses pemenggalan bagian-bagian leksem atau gabungan leksem sehingga menjadi sebuah bentuk singkat, tetapi maknanya tetap sama dengan makna bentuk utuhnya. Hasil proses pemendekan ini kita sebut kependekan. Contohnya, lab, bentuk utuhnya dari laboratorium. HLM, bentuk utuhnya dari halaman. SD, bentuk utuhnya dari sekolah dasar. ABRI, bentuk utuhnya dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Dalam kepustakaan, hasil proses kependekan ini biasanya dibedakan atas penggalan, singkatan, dan akronim. Yang dimaksud dengan penggalan adalah kependekan berupa pengekalan satu atau dua suku pertama dari bentuk yang dipendekkan itu. Misalnya, lab atau lobo dari laboratorium. Yang dimaksud dengan singkatan adalah hasil proses pemendekan yang antara lain: 1. Pengekalan huruf awal dari sebuah leksem. Contohnya, 1. Leksemnya itu liter, R, radius, kg, kilogram. Pengekalan beberapa huruf dari sebuah leksem. Contohnya, RHS dari kata rahasia, BHS dari kata bahasa. Pengekalan huruf pertama dikombinasikan dengan penggunaan angka untuk mengganti huruf yang sama. Contohnya seperti P3 dari Partai Persatuan Pembangunan, LP2P dari laporan pajak pribadi. Selanjutnya ada pengekalan 2, 3, atau 4 huruf pertama dari sebuah leksem. Contohnya seperti AS dari asisten, OKT atau Oktober. Selanjutnya pengekalan huruf pertama dan huruf terakhir dari sebuah leksem. Contohnya FA dari firma, IR dari insinyur. Lanjut, konversi. Konversi sering juga disebut derivasi zero, transmutasi, dan transposisi. Adalah proses pembentukan kata dari sebuah kata menjadi kata lain tanpa perubahan unsur segmental. Umpamanya, kata drink dalam bahasa Inggris adalah nominal, seperti dalam kalimat have a drink, tetapi dapat diubah menjadi sebuah verba, drink, tanpa perubahan apa-apa. Mungkin itu saja pembahasan yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.